Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat selalu untuk teman-teman dimanapun saja Anda berada. Dalam pertemuan kita kali ini akan membahas masalah bagaimana cara membatalkan gugatan atau permohonan talak di pengadilan agama, teman-teman. Teman-teman, apabila perkara tersebut tetap berlanjut sampai ke pengadilan, didaftar mendapatkan nomor perkara dan kita mendapatkan panggilan sidang sebagai tergugat atau sebagai termohon, maka ada beberapa hal yang bisa kita tempuh, upaya-upaya hukum yang bisa kita tempuh untuk membatalkan gugatan tersebut. Seperti halnya begini, teman-teman, bahwa dalam sidang pertama kita akan melakukan mediasi. Dalam mediasi tersebut kita bisa memilih mediator yang profesional. Mediator yang profesional dalam arti benar-benar bisa dan mampu membantu kita untuk mendamaikan, atau sebagai mediator yang bisa memenuhi keinginan kita untuk bisa rukun kembali dalam hal perkara keluarga ini. Jadi kita bukannya tidak percaya dengan mediator yang disiapkan oleh kantor pengadilan, akan tetapi biasanya kalau mediator yang disiapkan dari kantor pengadilan itu adalah sekedar formalitas. Yang penting sudah terpenuhi syarat hukum, entah itu bisa rujuk, bisa rukun atau tidak, itu sudah diserahkan kepada para pihak. Jadi dari sifat dan caranya pun nanti akan ada perbedaan. Kalau memang mediator yang benar-benar profesional, benar-benar yang kita percaya dan kita bisa minta tolong kepada mediator tersebut untuk bisa membantu permasalahan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa rukun dan utuh dalam keluarga. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, yang kedua kita bisa mengambil langkah atau cara, yaitu kita mencari celahnya dari isi gugatan atau permohonan talak tersebut. Jadi permohonan talak atau gugatan itu biasanya dibuat dengan alasan yang dicari-cari atau alasan yang dibikin-bikin, agar seakan-akan benar terjadi kejadian seperti yang didalilkan dalam gugatannya tersebut. Kemarin kita bisa mengungkap kejadian seperti ini, kasusnya serupa seperti ini, teman-teman, yaitu gugatan yang direkayasa, gugatan yang dibuat-buat. Akhirnya kita bisa mengambil suatu bukti bahwa hal tersebut adalah tidak benar adanya, karena kita punya bukti-bukti dan punya saksi-saksi yang menguatkan bahwa isi gugatan tersebut adalah fiktif atau direkayasa. Kita akhirnya mengingatkan kepada penggugat atau pemohon, khususnya pemohon talak dalam hal ini. Kita mengingatkan agar permohonan tersebut dicabut, karena kalau tidak dicabut kita akan ambil upaya hukum, yaitu melalui jalur hukum pelaporan secara pidana. Dalam hal ini suatu perbuatan yang merugikan bagi kita, bahwa gugatan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Dan untuk selanjutnya kita, yang ketiga, kita bisa melakukan eksepsi. Eksepsi itu adalah suatu upaya keberatan kita. Kita bisa mengambil mengenai kompetensinya ataupun mengenai isi gugatan tersebut, atau mengarah ke pokok perkaranya, bahwa pokok perkara tersebut adalah yaitu tadi tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Dan seandainya perkara ini tetap dilanjut dan majelis hakim tetap akan memproses perkara ini, nanti kita bisa berupaya atau mengupayakan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, yaitu kita menuntut setinggi-tingginya dari tuntutan nafkah madiyah, mut'ah atau idah, itu kita meminta atau menuntut setinggi-tingginya kepada pengadilan agar di nanti akhir dari proses perkara ini pemohon talak ataupun pihak suami tidak mampu untuk membayarnya dari beban nafkah yang dibebankan kepadanya. Jadi nanti seandainya tuntutan kita tinggi dan dikabulkan juga tinggi, nanti suami atau pemohon talak akan tidak mampu membayarnya meskipun sudah diberi waktu perpanjangan 6 bulan sejak putusan. Itu nanti kalau 6 bulan dari putusan tidak dibayar, maka permohonan talak tersebut akan gugur secara hukum.
Dan untuk langkah selanjutnya yang nomor 4, teman-teman, kita bisa menghadirkan saksi. Saksi-saksi tersebut bisa kita hadirkan, kita bisa mohon kehadirannya dari orang tua dari pihak suami atau pemohon. Nanti kita berupaya untuk silaturahmi, pendekatan kepada mertua misalnya. Kita memohon kepada mertua atau bapak dari suami atau ibu dari suami, memohon untuk kebijakannya untuk bisa mendamaikan keluarga ini dan bisa menghadiri ke persidangan sebagai saksi. Nanti akan menyampaikan bahwa berkaitan dengan pokok perkara ini adalah anak-anak dari orang tua pemohon itu masih bisa didamaikan dan bisa dirukunkan, karena permasalahannya adalah bukan permasalahan yang berat, permasalahan yang ringan dan masih bisa diselesaikan secara keluargaan. Nanti orang tua dari pihak suami akan menjelaskan dan mohon keberatan proses perkara ini untuk dilanjutkan, karena dari pihak orang tua masih mampu untuk mendamaikan dan sanggup untuk mendamaikan dari pihak suami dan istri atau anak-anak tersebut dalam proses perkara ini. Dan untuk selanjutnya, nanti seandainya permohonan talak dari suami tersebut kurang bukti pun, nanti pengadilan juga akan mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kalau mungkin dari gugatan atau permohonan talak tersebut adalah tidak cukup bukti, maka pengadilan juga akan ambil putusan dan ambil pertimbangan bahwa gugatan atau permohonan talak tersebut akan ditolak atau tidak akan dikabulkan. Ya, mungkin sementara demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Seandainya teman-teman suka dengan video ini, tolong like dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar teman-teman tidak ketinggalan dengan berita-berita di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.